A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil mithal. Wassalatu ala nabiyyihilladzi yajibu lahu alainal imtithal. Wa ala alihi wa ashabihil mausufina bi ahsanil khisal. Wa nahnu narju bi syafa'atihim ilallahil ittisal, amma ba'du. Teruntuk anak-anakku sekalian, yaitu Halimah, Muin, Anwar, Hasan, dan juga Khomi, dengarkanlah apa yang akan Bapak jelaskan. Semoga engkau bisa memahaminya dengan benar. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa pada dasarnya manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah manusia yang termasuk ke dalam kelompok manusia mukallaf, dan yang kedua ghair mukallaf. Manusia yang mukallaf adalah manusia yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, sehat akalnya. Yang kedua, telah dewasa atau baligh. Yang ketiga, tidak buta tuli. Dan yang keempat, telah sampai dakwah kepadanya. Maka ketika seseorang tidak memiliki keempat sifat tersebut, misalnya hanya ada 3 saja, atau hanya 2, atau hanya 1, maka orang ini bukanlah orang mukallaf. Dengan kata lain disebut ghair mukallaf. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wallahu a'lam bimuradih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka orang yang mampu inilah yang disebut dengan orang mukallaf. Sedangkan orang ghair mukallaf itu adalah dalam kategori tidak memiliki kemampuan untuk menerima beban kewajiban beribadah. Tadi disebutkan bahwa mukallaf itu harus memiliki keempat sifat tadi. Jika tidak ada salah satunya, maka itu disebut ghair mukallaf. Misalnya, seseorang itu akalnya sehat, kemudian juga telah dewasa, dan tidak buta tuli, tetapi tidak ada dakwah kepadanya. Tidak ada yang mengajarkan Islam. Misalnya, di suatu tempat ada sekelompok manusia yang tidak pernah kedatangan dakwah. Tidak ada rasul ke sana, tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada yang mengajarkan Islam.
Maka walaupun mereka beribadah kepada patung misalnya, atau matahari atau yang lainnya, karena mereka tidak menerima dakwah, maka mereka disebut goer mukallaf. Jika mereka meninggal setelah dewasa, maka di akhirat kelak mereka akan masuk surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini juga sama. Ketika kurun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 500 tahun lebih, tidak ada utusan yang mengajarkan Islam kepada manusia-manusia di kala itu. Maka manusia-manusia yang ada pada kurun tersebut adalah ghair mukallaf. Mereka tidak menerima dakwah Islam, tidak tahu beribadah itu bagaimana dan kepada siapa. Walaupun demikian mereka di akhiratnya akan masuk surga. Kemudian yang kedua, misalnya sehat akalnya, telah baligh, tetapi buta tuli. Bisa sejak lahir, atau buta tulinya itu sebelum dia menjadi dewasa. Maka orang yang buta tuli ini pun termasuk ghair mukallaf. Karena dengan keadaan yang buta dan tuli sekaligus, ia tidak akan bisa komunikasi, tidak akan bisa menerima dakwah Islam, sehingga dia tidak akan tahu bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini pun di akhiratnya selamat masuk surga tanpa hisab. Atau mungkin saja orang itu sehat akalnya, tetapi belum dewasa, kemudian meninggal. Walaupun tidak buta tuli, walaupun ada yang dakwah di lingkungannya, tapi karena meninggal sebelum baligh, maka anak atau orang ini pun termasuk ghair mukallaf. Di akhirat masuk surga tanpa hisab, walaupun dia itu anak orang kafir. Jadi baik anak orang kafir maupun orang Islam, ketika meninggal sebelum dewasa, mereka selamat, di akhirat masuk surga. Atau mungkin saja orang itu telah baligh, tidak buta tuli dan sampai dakwah kepadanya, tapi ia rusak akalnya, gila. Baik gilanya sejak lahir atau sebelum dewasa menjadi gila, maka ia pun termasuk ghair mukallaf. Di akhirat masuk surga tanpa hisab. Demikianlah mungkin nasihat dari Bapak yang singkat kali ini. Intinya kalian mesti berpikir apakah kalian termasuk orang mukallaf atau ghair mukallaf. Karena ketika kalian termasuk orang yang mukallaf, yaitu sehat akal, telah dewasa, kemudian tidak buta dan tuli sekaligus, dan juga kalian telah mendengar dan menerima dakwah Islam, maka kalian wajib menerima semua perintah-perintah dari Allah berupa beban-beban kewajiban beribadah. Kini tinggal kalian berpikir,
dan mengolah pikir itu ke arah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak Islam. Mungkin untuk sementara itu saja dulu yang Bapak sampaikan. Semoga kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan juga kelak bisa mendidik anak-anak kalian menjadi anak yang saleh dan salihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.